mereka itu kemudian dalam hal teori pengetahuan ini, hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu mereka berdebat ya, berdebat sampai kemudian itu menimbulkan kepahitan ya, ya mengakibatkan kepahitan di antara dua kelompok ini, baik kelompok Gordon Clark maupun Van Til ya, sama-sama saling menuding sesat ya begitu ya. Dan ini bagi saya itu adalah sesuatu yang memang patut untuk disayangkan ya, seperti itu ya. Patut untuk disayangkan ya. Kita kembali ke slide ya. Ya, oke. Jadi memang ada kontroversi antara Clark dan Van Til. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk memperjelas saja. Dan saya harap yang saya jelaskan di sini tidak menimbulkan akar pahit lagi di antara kita. Gitu. Ada Van Tilian dan Clarkian di Indonesia. Oke, mungkin saya bahas bahwa Clark dan Van Til itu sudah sebenarnya bersahabat sejak awal ya. Dan Clark juga menggunakan beberapa catatan silabus. Bisa dibilang buku lah ya, buku stensilnya Van Til. Di awal-awal itu sudah ada gejala bahwa kedua orang ini tidak akan cocok. Clark pernah mengirim surat kepada Van Til. Saya baca suratnya dan dia bertanya kepada Van Til, Van Til, kamu menulis bahwa pengetahuan adalah pengetahuan dan kasih gitu. Knowledge is knowledge and love. Itu menurut kamu pengetahuan yang pertama itu apakah sama dengan pengetahuan yang kedua? Jadi pengetahuan yang ada di kata yang harus didefinisikan itu sama dengan definisi itu sendiri yang ada di dalam definisi. Terus di surat tersebut di bagian pinggirnya itu Clark tulis, saya hanya ingin tahu apakah ada perbedaan antara pengetahuan yang disebut pertama dalam kata yang harus didefinisikan dengan kata yang digunakan dalam definisi. Dan Van Til mengatakan tidak ada. Karena Clark itu sangat-sangat kritis, dia sangat ingin kejelasan. Jadi di sana sudah kelihatan dia ada masalah dengan Van Til yang abai dengan kejelasan makna seperti itu. Jadi, karena dalam mendefinisikan sesuatu, kata yang kita definisikan atau derivasi dari kata tersebut tidak boleh ada di dalam definisi, itu aturannya. Supaya pendefinisian kita jelas dan ditangkap oleh orang. Nah, kemudian muncul bahwa Clark ini diteguhkan menjadi pendeta di salah satu gereja di OPC. Masalahnya ada Van Til yang tidak setuju. Mereka mengeluarkan sebuah keberatan terhadap peneguhan Gordon Clark sebagai pendeta di sana karena ada beberapa masalah, misalnya bahwa Clark itu tidak memiliki pendidikan kependetaan. Ada ketentuan dalam gereja itu bahwa setiap pendeta itu harus mengikuti pelatihan kependetaan selama berapa tahun itu. Dan itu Clark tidak. Clark latar belakang pendidikannya dia itu adalah pendidikan filsafat. Itu pun dari dunia sekuler. Jadi, terus juga mereka juga tidak setuju pandangan Clark mengenai hubungan pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah. Itu mereka tidak setuju pandangan Clark. Nah, jadi akhirnya mereka mengeluarkan keberatan. Dan dalam keberatan itu orang-orangnya Van Til menyatakan seolah-olah pandangannya Clark tentang hubungan pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu sesuatu yang bertentangan dengan posisi yang sudah diterima oleh gereja pada saat itu. Jadi berarti ada asumsi bahwa, bukan ada asumsi, tapi secara jelas dinyatakan bahwa itu pandangan Clark itu bertentangan dengan posisi historis gereja. Nah, dalam balasannya Clark menunjukkan bahwa tidak ada persetujuan seperti itu gitu. Nah, Clark setuju bahwa test of orthodoxy, apakah seorang itu ortodoks atau tidak boleh menggunakan kriteria pemahaman tentang hubungan antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Karena itu belum ada kejelasan sama sekali. Gereja belum menentukan yang mana yang benar, yang Van Tilian atau yang Clarkian. Nah, tapi dalam keberatan itu pun teman dari Clark, dari Van Tilian ini menduduk Clark tuh, dia bilang Clark itu sudah terpesona oleh rasionalisme dan ketidaktergantungan kepada Allah. Jadi dalam istilah Van Tilian, Clark itu bersifat otonomi.
Jadi tidak tergantung pada Allah. Ada banyak kejadian seputar itu dan jemaat-jemaat yang mendukung Clark waktu itu melihat adanya ketidakadilan yang dialami oleh Clark dan mereka keluar. Melihat itu Clark pun keluar ya. Mungkin karena dia merasa, oh ini orang-orang yang mendukung saya sudah keluar, kasihan gitu. Bagaimana? Saya mungkin harus jadi pemimpin bagi mereka. Nah, tapi mungkin pertikaian ini kita bisa lihat dari sudut yang lebih luas gitu. Karena pertikaian ini bukan sekedar masalah Clark dan masalah Van Til, karena di situ ada masalah lain. Karena OPC sendiri terbentuk dari jemaat-jemaat PCUSA, Presbyterian Church of United States of America, yang tidak puas dengan modernisme yang merasuk di dalam gereja. Dan di antara mereka sendiri sebenarnya ada banyak perbedaan-perbedaan teologis. Ada yang punya premilenial, amilenial, segala macam pandangan ada di situ. Dan waktu itu kebetulan musuh mereka itu adalah modernisme, jadi mereka keluar rame-rame. Di samping itu, di dalam itu juga sendiri ada banyak perbedaan yang lain gitu, banyak. Misalnya Clark berada pada posisi, karena pada waktu itu memang minuman keras ini menjadi satu masalah besar ya di masyarakat. Clark punya pendapat misalnya bahwa ya kalau minum jangan minum terlalu banyak dong gitu. Kalau bisa dingin aja, tidak usah minum, gitu. Jangan minum sama sekali. Kalau bisa ada aturan seperti itu, walaupun dia tidak memaksa ya. Kalau bisa dibuat aturan aja supaya jangan jemaat gereja jangan minum alkohol sama sekali gitu. Sementara yang lain kalau dibaca dari korespondensi mereka itu sangat-sangat tidak setuju gitu dengan Clark. Mereka entahlah mungkin mereka juga peminum atau apa ya, atau mungkin mereka datang dari kultur yang suka minum. Jadi pertikaian Clark dengan Van Til ini bukan sekedar antara Clark dan Van Til. Ada banyak yang terjadi waktu itu yang mendorong akan hal ini gitu. Dan saya pikir kita mesti apresiasi ke MYM karena beliau mengatakan bahwa hal ini patut disesali, dipandang sebagai suatu kerugian. Artinya beliau tidak mau mengimpor kepahitan juga dari Amerika gitu. Jadi saya pikir bagus. Dan kita juga di sini bukan untuk menumbuhkan kepahitan lagi di antara Clarkian di Indonesia dan Antilian di Indonesia, tapi hanya untuk memperjelas saja. Ya, menjawab kesalahpahaman ini. Menjawab kesalahpahaman. Kita tidak mau menjadi polemikus. Tidak. Ya. Oke. Ada komentar dari Toa Andri? Oke, terima kasih. Tadi Makuru sudah menjelaskan bahwa pertikaian itu ternyata banyak melibatkan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Jadi bukan hanya pertikaian antara Van Til dan Gordon Hedon Clark, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa mungkin juga kedua sahabat ini mereka juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Bisa saja terjadi ya, itu baru opini ya, karena kita tidak tahu pasti seperti apa. Nah kemudian kalau saya analisis apa yang dikatakan MYM, memang Makuru bilang itu adalah hal yang baik, hal yang positif, karena dia tidak mau, dia sangat sayangkan pertikaian seperti itu. Tapi dari perkataannya di video, dia katakan bahwa mereka saling menuding dengan mengatakan satu sama yang lain mengatakan sesat dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa itu hal yang sangat disayangkan sekali. Nah jujur waktu saya mendengar seperti itu, saya mengidentifikasi ada kesesatan berpikir standar ganda. Karena di video akhirnya itu MYM mengatakan bahwa yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh Van Til, bahwa Van Til itu nanti baru kita nonton di video berikut. Van Til mengatakan bagaimana posisi Van Til dan katanya menurut MYM itu yang benar. Nah, jadi ada indikasi bahwa MYM juga mengasumsikan atau mengatakan secara tidak langsung mengatakan bahwa Gordon Clark itu sesat gitu. Jadi mungkin jadi MYM ini saya mengatakan dia sesat pikir standar ganda karena dia mendukung pengecualian yang tanpa dasar. Mungkin menurut dia dasarnya adalah karena dia tidak menggunakan kata sesat. Tetapi perilaku dia dengan dia mengambil posisi Van Tilian dan kemudian menyerang Gordon sebagai sesat, apa yang dia lakukan itu dirujuk oleh kata sesat. Sehingga itu menurut saya standar ganda. Mungkin Makuru, Amadodo, dan Van Bart juga mungkin bisa kasih pendapat. Terima kasih. Stop, jangan angkat itu. Angkat kebahitan. Oke, bercanda. Ini Toh Andri mulai ini apa ini? Mulai panas ini. Coba Toh Andri minum ini apa dulu? RS dulu ini. Asal yang minum baygon. Jangan baygon ya. Toh Van Bars bagaimana? Ada komentar sedikit?
Sebelum kita lanjut ke part berikutnya dari video. Baik, Pak. Beta tarik satu hal saja. Karena ini rentetan pertikaian antara Van Til dan Gordon, atau kubu Van Til dan kubu Gordon Clark ini ternyata ada banyak rentetan. Dimulai dari Clark mengirim surat pada Van Til, kemudian ada masalah terkait pentabisan, dan kemudian perselisihan ini sudah lebih complicated, melibatkan banyak hal, dan termasuk politik di dalam, ada banyak kepentingan dan lain sebagainya. Dan kemudian beta meminta Pak Mangkuru untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana pergaining antara Clark dan Van Til ini, atau bagaimana perseteruan mereka ini sampai akhirnya kita dengarkan Van Til yang akhirnya memimpin opisi itu, bagaimana ceritanya. Karena beta pikir mungkin ini cukup berpengaruh, karena mungkin dari opisi itu berkembanglah teologi Van Til yang nampaknya lebih dikenal di dunia daripada teologinya Clark. Kita tahu sendiri sampai ke Indonesia sekalipun. Ini nanti boleh dikoreksi oleh misalnya kalau ada teman atau pembelajar teologi atau teolog-teolog yang ikuti acara kami ini. Di sekolah-sekolah teologi yang beta tahu, sepanjang beta tahu itu sangat minim kita temui pandangan Clark. Mungkin hanya dalam pandangannya Ronald Nas misalnya. Tapi untuk Van Til sendiri banyak sekali. Dan terus terang di Indonesia sendiri, beta belum temukan teolog yang benar-benar teolog yang mewakili pandangan Clark atau mempelajari Clark, selain yang memang Papa Makum sendiri, yang ternyata adalah orang awam. Gitu. Menurut beta sih, untuk Papa Mangkuru, menurut beta sih sebenarnya aset teologi di Indonesia dalam untuk teologi Indonesia ini, beliau adalah aset sebenarnya, aset, karena setahu beta yang berhak menerjemahkan juga Papa Mangkuru, betul atau tidak? Karena kan tidak semua orang berhak menerjemahkan. Iya kan? Itu mesti izin atau bagaimana, Papa? Sebenarnya saya kemarin ya kasih tahu saja bahwa saya mau terjemahkan buku kamu gitu. Mereka bilang iya gitu saja. Tidak ada harus harus begini, tidak juga sih. Tapi karena saya merasa kalau saya terjemahkan sesuatu mungkin saya harus minta izin ya supaya saya bisa bagi ke teman-teman gitu. Jadi jadi kalau kita lihat di Google, kita googling cari tentang Gordon Clark yang dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita hanya temui punyanya terjemahannya Papa Mangkuru. Beta belum temukan terjemahan yang oleh orang Indonesia lain yang menerjemahkan teologinya Gordon Clark. Mas Beta kembali lagi, ini mungkin dari perseteruan mereka ini yang membuat mungkin akhirnya Clark, teologinya Clark yang begitu dikenal sampai ke Indonesia, dan Van Til lebih, atau bagaimana? Mungkin Papa bisa kasih penjelasan lebih lanjut terkait perseteruan mereka berdua. Oke. Langsung dijawab yang Ivan tadi. Ini lanjut. perseteruan ini pada akhirnya bagaimana? Apakah mereka damai-damai saja, terus perkembangannya sampai kok lebih terkenalnya Van Til begitu dibandingkan, bukan kita mau iri atau cemburu, bukan, tapi melihat kepada sejarahnya. Kalau seandainya Sir Mangkuru tahu, mungkin dikasih bocoran dulu sedikit begitu. Nah, sebelum lanjut ke video. Tentang ini ya, tentang perkembangan itu selanjutnya, dan akhirnya kan pada akhirnya memang Clark keluar dari gereja, tapi memang diakui termasuk oleh tokoh-tokoh Van Tilian pun bahwa sebenarnya keluarnya Clark dari gereja, perseteruan itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang harus disesali. Tapi memang sudah jadi bola api ya, dan Clark dan Van Til pun pada akhirnya mereka sudah baik-baikan gitu, malah mereka saling menyapa sebagai saudara saya di dalam Kristus, saudara saya Van Til dalam Kristus, atau saudara saya Clark dalam Kristus itu. Jadi mereka sebenarnya pertikaian mereka tidak berlanjut sampai mereka meninggal, gitu. Tapi mereka sudah pada akhirnya ya mereka sudah bersahabat kembali gitu. Tapi emang sudah jadi bola api, jadi susah karena akhirnya di antara para pendukung itu yang akhirnya berlanjut, semangat itu jadi berlanjut, semangat permusuhan itu terus berlanjut, dan memang saling bukan mengkafir-kafirkan, tapi saling bilang sesat-sesatkan sih gitu. Ya, tapi kalau mau dilihat siapa yang mulai pertama sih, ya kita lihat dari penjelasan saya tadi, siapa yang mulai pertama mengatakan bahwa siapa sesat, itu harus dilihat dari itu. Jadi waktu itu Van Tilian memandang bahwa posisi mereka itu harus dipandang sebagai test of orthodoxy,
ujian ortodoksi. Jadi kalau tidak sesuai dengan pandangan mereka, maka tidak pantas tidak pantas diteguhkan menjadi pendeta. Sehingga Clark pun, peneguhan Clark sebagai pendeta pun diusik-usik tuh kan. Walaupun akhirnya tetap jadi pendeta, tetap peneguhan itu tetap dibela dan tetap jadi pendeta, tapi karena ada pendukungnya keluar, Clark pun keluar gitu. Nah, mengapa kok Clark tidak terkenal? Dan ini pertanyaan bagus, karena kalau kita lihat dalam buku-buku teologi manapun, itu namanya Clark tuh, misalnya sekian tokoh kekristenan terkenal, itu namanya Clark tuh tidak ada di situ. Nama yang lain ada, nama Van Til ada, nama yang lain ada. Tapi namanya Clark tidak ada. Terus, tapi yang aneh, salah seorang teolog reform, R.C. Sproul, yang bukan presaposisional juga, presaposisionalis juga, dia mengatakan bahwa dari sekian ribu buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Kristen, salah satu tokoh yang bukunya akan dibaca dalam 50 tahun mendatang, akan tetap dibaca dalam 50 tahun mendatang atau 100 tahun mendatang adalah Gordon Clark. Cukup aneh karena dia begitu, itu ada yang orang yang tidak, yang berseberangan pandangan dengan dia, yang sepakat bahwa tahu bahwa tulisannya itu bermutu, tapi justru kok tidak terkenal gitu. Nah, ini kembali ke masalah tadi, karena di dalam Westminster sendiri itu sudah dikuasai oleh Van Til kan itu. Kalau misalnya tidak ada tidak ada pertentangan seperti itu, bisa saja misalnya Westminster mengajak Clark dari Wheaton, menarik dia dari Wheaton College waktu itu untuk mengajar di Westminster. Tapi memang tidak bisa, pintu tidak terbuka sama sekali untuk Clark di Westminster. Dan saya tidak mau kedengaran sektarian, tapi paling tidak dari yang teman-teman yang Clarkian, orang-orang Clarkian yang ada di sana mengatakan bahwa memang ada semacam usaha untuk pandangan Clark ini dijelek-jelekan di sana, termasuk misalnya tokoh oleh sekelas Bunsen, Greg Bunsen itu. Malah ada yang bisa mengidentifikasi semacam penulisan ulang sejarah oleh Bunsen itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kontroversi Van Til dan Clark itu. Jadi masalahnya memang sudah sangat besar dan sudah di luar kendali kedua orang itu, dan ada permusuhan di antara kedua golongan pendukung mereka, dan akhirnya sudah memang kita tidak bisa menghindari bahwa pasti golongan sebelah pasti tidak mau golongan yang satunya masuk ke dalam sebuah institusi yang mereka sudah kuasai sejak awal. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Oke, Sir Makuru. Mungkin sedikit saja. Ya. Sir Makuru belajar Clark ini dari mana? Sedikit saja sebelum kita lanjut ke video berikut. Clark ini sebenarnya saya dengar Clark itu, saya baca tentang Clark pertama dari bukunya Ronald Nash. Ronald Nash itu ada konflik wawasan dunia atau apa gitu, yang ada dulu, yang waktu saya masih 12-an tahun yang lalu ya saya baca. Terus saya baca Clark, tapi kok pada saat itu saya sih sangat-sangat senang dengan Van Til. Bahkan saya pernah menerjemahkan tulisan Van Til berjudul Why I Believe in God. Dan ada sampai saat ini di saya. Tapi setelah saya baca kok aneh, si Nash tidak tulis sama sekali dalam buku itu, tidak menulis sama sekali tentang Clark, tentang Van Til. Kok dia tulisnya tentang Clark gitu? Ada apa gitu? Saya ingin tahu gitu. Dan dari sana saya baru kenal Clark, dan setelah belajar dari Clark saya lebih beralih dari Clarkian. Boleh dibilang Clarkian ya, dalam tanda, karena mungkin ada hal tertentu yang saya tidak setuju juga dari Clark, tapi paling tidak ada hal-hal yang saya pikir baik dari Clark.